Ada seorang jutawan Cina membeli klub sepak bola dan dia memaksa pelatihnya untuk memasukkan putranya untuk bermain sepak bola, sedangkan kondisi fisiknya itu tidak mendukung anaknya untuk bermain sepak bola, dan di dalam lapangan dia kurang lincah dalam bermain sepak bola. Pokoknya setelah dia masuk ke klub sepak bola, dia menimbulkan begitu banyak masalah di dalam lapangan. Sang investor Xi Hua membeli klub Jipo Juju, kalau nggak salah penyebutannya ya dalam Mandarin. Soalnya juga nggak ada pinginnya juga, jadi saya susah menyebutkan Mandarinnya. Dan dari sana dia melakukan apa yang dia inginkan dengan klub sepak bola tersebut. Pengusaha yang 35 tahun ini mempunyai banyak usaha, dan di klub sepak bolanya ini dia suka sewenang-wenang. Jadi dia membuat suatu keputusan yang selalu melangkahi para pelatih yang ada di dalam klub sepak bola tersebut. Mungkin dia membeli klub sepak bola itu seperti membeli mainan pada toko mainan. Jadi ya dia bisa bersenang-senang dengan yang orang-orang yang ada di dalam klub sepak bola. Dan masalah ini menjadi tren atau topik terkenal di seluruh dunia karena si pengusaha ini berusaha memasukkan putranya ke dalam klub sepak bola yang dia beli, dan pelatihnya sudah bilang itu tidak mungkin, tetapi karena dia yang punya klub sepak bola, mau nggak mau si pelatihnya harus mematuhi semua perintah dari si yang punya klub. Ya, namanya juga pelatih ya. Pelatih dari klub tersebut bernama Hong Yi Huang, kalau nggak salah penyebutannya ya. Dan dia akhirnya memasukkan si putranya, dan ya boleh dibilang ya kacau lah permainan di dalam lapangan sepak bola. Dimasukkannya si putranya itu, akhirnya mereka melakukan suatu pertandingan, dan pertandingan pertama dilakukan oleh putranya, dan mereka melawan klub Shangxi Chang'an, dan mereka berada di posisi terbawah akibat putranya masuk ke dalam pertandingan. Ya, namanya juga putra dari seorang konglomerat, ketika dia masuk ke dalam lapangan sepak bola ya belum ada skill, hanya sebuah action atau penampilan di depan umum, merasa bangga, wah saya bisa main sepak bola nih, dan dia bersikap sangat bangga memasuki lapangan. Padahal putra dari pemilik klub sepak bola ini tidak mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemain sepak bola yang profesional. Entah dari badannya, entah dari cara dia bergerak, pokoknya tidak sesuai dengan seorang pemain sepak bola yang profesional. Benar-benar membuat kekacauan. Ya, aku merasa si putranya itu persis kayak waktu kita kecil bermain sepak bola yang ngasal dan hanya sekedar untuk permainan anak kecil. Banyak penonton yang melihat si putranya tuh bermain di lapangan, dan banyak penonton yang bilang, wah ini pemain kok levelnya aneh, dan dia seperti kayak seorang amatir dan levelnya benar-benar rendah. Dan ya kita bisa lihat lah cara dia gocek, cara dia mengendalikan bola itu sangatlah susah, sangatlah sulit, bukan kayak orang yang sudah berlatih lama untuk menjadi profesional, bukan. Ya walaupun dia pinter dalam penempatan posisinya dia di dalam lapangan, tetapi dia juga pinter dalam menghentikan bola, dan itu bukan hoki untuk tim itu ya, tetapi menjadi masalah besar untuk tim tersebut. Ya akhirnya si putranya berhasil membawa timnya ke dalam kekalahan. Dan itu bukan sekali saja, tapi berkali-kali, dan itu sudah terjadi selama 2 minggu berturut-turut dalam pertandingan. Itulah tindakan sewenang-wenang dari pemilik klub sepak bola, dan kasihannya lagi pemain 10 yang bisa bermain sepak bola itu tidak terjun ke lapangan, malah
duduk di kursi cadangan, dan ya akhirnya mengenaskan hasil pertandingannya. Ya, ini bukan terjadi berminggu-minggu lagi nih, ini terjadi berbulan-bulan. Akhirnya si pengusaha itu memasukkan putranya lagi, dan klub sepak bolanya dia melawan Sichuan Qiuqiu. Sichuan, kayaknya Sichuan itu dari kata kota, Qiuqiu itu dari kata 99, kalau nggak salah penyebutannya, kalau nggak salah artinya. Dan ya kalian bisa menebak lah hasil dari pertandingan tersebut dengan tingkat kemampuan putranya. Ya akhirnya dia bisa membawa kekalahan kembali pulang ke rumah. Pokoknya pas di pertandingan itu, mau 7 menit, mau 10 menit di dalam pertandingan, dia tuh tidak bisa menyentuh bola, dan dia tidak bisa membantu timnya untuk mencetak gol atau membantu timnya mengkondisikan agar bolanya itu bisa masuk ke gawang. Nggak bisa, bener-bener amatiran banget. Ya, nama putranya tersebut adalah Xihua. Xihua ini bener-bener orangnya baik. Pas selama mereka berlatih tuh, dia memperlakukan sesama tim, sesama pemain itu baik, ramah, dan enak diajak bicara. Dan jangan lupa dia juga suka bercanda dengan pemain-pemain lain. Tetapi dia yang membuat masalah di dalam pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh klubnya sendiri. Di negara Cina itu saking otoriternya pengusaha atau pemilik usaha atau pemilik klubnya, kasus-kasus seperti ini sering terjadi, dan bukan hanya sekali, bukan hanya satu orang, tetapi banyak klub yang nasibnya sama seperti itu. Pada tahun 2007 ada cerita menarik tentang pengusaha yang bernama Chu Chun. Dia adalah pemilik Shanghai Shenhua. Kalau nggak salah penyebutannya ya, karena saya juga nggak ada pinginnya, nggak ada tulisan Mandarinnya, jadi nggak bisa membaca dengan benar. Dan si pemilik ini memiliki kesukaan yang luar biasa. Jadi pengusaha ini mempunyai ide yang gila. Dia terlibat dalam pertandingan persahabatan dengan Liverpool bersama anaknya. Jadi si Shanghai Shenhua ini mempunyai pertandingan persahabatan dengan Liverpool. Ya kalian bisa tebaklah hasilnya bagaimana jika seseorang yang tidak bisa bermain sepak bola atau yang tidak profesional masuk ke dalam lapangan, ya hasilnya adalah membawa kekalahan bagi timnya tersebut. Dan itu terjadi, dan itu sangat unik ya, tetapi ya sering terjadi lah di negara Cina. Begitulah jika klub sepak bola dibeli oleh orang yang suka sewenang-wenang. Jadi ya putranya mau supirnya siapapun bisa masuk ke dalam pertandingan sepak bola, dan mereka bukan orang-orang yang profesional di dalam sepak bola, dan akhirnya klubnya kalah juga ya akhirnya. Tak kapan mau menang kalau kondisinya seperti itu. Ya saya berharap klub sepak bola di Indonesia ini tidak seperti ini ya. Jadi pemiliknya yang punya klub sepak bola memasukkan putranya, sopirnya, pembantunya ya tidak profesional ke dalam pertandingan. Ya ujungnya pasti kalah, kita nggak akan bakal ke Piala Dunia. Jadi saya berharap Indonesia tuh menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang objektif, yang pintar dalam mengatur emosionalnya. Dan ketika kita mempunyai kekuasaan lebih, atau mempunyai uang lebih, atau mempunyai posisi yang lebih tinggi, janganlah suka sewenang-wenangnya. Yang ada itu mencelakakan diri kamu sendiri dan tim kamu sendiri. Sama seperti negara ini. Negara ini ketika kita salah memilih presiden atau salah mencalonkan presiden, ya satu Indonesia ini juga bakal hancur lebur dalam waktu yang cepat. Jadi saya berharap juga partai-partai di Indonesia juga bersikap bijaksana, menempatkan seseorang yang benar-benar
pantas untuk jadi calon presiden, dan kedepannya Indonesia menjadi negara yang maju dan sangat dihormati oleh negara-negara lain. Ya, semoga video ini menjadi inspirasi kalian untuk menjadi lebih pintar dalam akademik, pintar juga dalam emosional, sehingga kita bisa membantu Indonesia ini untuk lebih maju ke depannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jika kalian suka, silakan share, subscribe, and like. Dan jangan lupa komentar negatifnya. Salah, bukan deh, saya nggak minta komentar negatif, tetapi saya minta komentar positifnya, sehingga semua orang Indonesia bisa maju dan sukses. Dan bye bye.